Shalom, kita masih tetap belajar dalam tema kita di bulan ini, Rooted in God's Grace atau berakar di dalam anugerah Allah. Hal kedua, unsur penting di dalam berakar di dalam anugerah Allah yaitu berelasi dengan Allah dan firman-Nya. Artinya memiliki hubungan dengan Bapa di sorga dan juga dengan firman-Nya. Itu perlu ada dalam kehidupan kita untuk kita terus berakar di dalam anugerah Allah itu. Kenapa demikian? Karena tanpa itu, anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita itu bisa sia-sia. Anugerah Allah itu adalah kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perbuatannya yang diberikan kepada kita. Itulah anugerah Allah. Allah telah mengerjakan dan menyediakan itu untuk kita semua. Supaya kita mengalaminya. Tapi sebelum kita mengalaminya, kita perlu berakar dalam anugerah itu. Oleh karenanya kita perlu memiliki hubungan dengan Tuhan dan juga dengan firman-Nya. Coba kita lihat dulu di dalam Ibrani 10 ayat 19. Coba kita baca bersama-sama ya. Sampai 21 ya. Setelah hitungan ketiga dengan suara kuat kita baca. 1, 2, 3 ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Perhatikan dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus telah membuka jalan bagi kita, telah membuka akses bagi kita untuk memiliki atau membangun hubungan persekutuan kita dengan Bapa di sorga. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata tidak ada jalan. Nggak bisa. Gitu. Jadi dikatakan kenapa kita harus berelasi dengan Bapa di sorga? Karena Yesus telah membuka jalan itu bagi kita. Jalan itu sudah terbuka, akses itu sudah terbuka. Oleh karenanya diminta kita supaya memanfaatkan akses itu. Membangun hubungan kita dengan Bapa di surga. Supaya kita semakin berakar di dalam Dia, semakin mengenal Dia. Sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Dikatakan demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan. Dikatakan Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Apa yang menghalangi kita tadinya untuk datang bersekutu kepada Tuhan? Dosa. Tapi dikatakan Kristus telah mati untuk itu. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya Yesus membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesus itu telah mati untuk semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita yang selama ini menghalangi, menghambat kita untuk membangun keintiman kepada Tuhan. Dan dia lakukan itu untuk membawa kita kepada Allah. Coba kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan membawa. Di dalam teks Yunani, kata membawa yang ditulis di dalam 1 Petrus tadi itu Bapak Ibu, memakai kata prosagein. Kata ini memiliki dua latar belakang penggunaannya, yaitu orang Yahudi dan orang Yunani. Artinya
ketika kata ini dipakai dalam tulisan ini, punya makna dua dalam penggunaan, baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, orang Yunani. Kalau dulu disebut mereka adalah orang kafir. Kalau istilah teologisnya dikatakan Gentile, termasuk saudara dan saya. Karena kita bukan berdarah Yahudi. Nah, yang pertama bagi orang Yahudi kata prosogein itu di dalam perjanjian lama digambarkan pada imam-imam yang membawa orang-orang kepada Allah seperti dalam Keluaran 29 ayat 4. Seperti apa bunyinya? Dikatakan demikian. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Dikatakan suruhlah Harun dan anak-anaknya. Siapa Harun ini? Pada saat itu yang bertugas sebagai imam besar yang ditahbiskan dan juga anak-anaknya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, bawa orang-orang itu, karena pada saat itu juga Musa sebagai imam. Supaya apa dikatakan Bapak Ibu? Supaya engkau membasuh mereka dengan air. Siapa ini? Imam. Kenapa harus imam? Nah Bapak Ibu, karena di dalam perjanjian lama, hanya imam-imam yang berhak mendekati Allah. Umat nggak boleh. Dalam bait Allah, orang awam harus berada jauh dan tidak boleh mendekati kehadiran Allah. Dan hanya imam besar yang boleh memasuki ruang Maha Kudus. Kemah suci itu kan terbagi. 3 altar, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Di altar ini, semua umat boleh ada di altar depan. Tapi nanti ada sekat, terus masuk ke ruang kudus. Yang melayani di situ para imam-imam. Imam-imam yang telah ditahbiskan. Yang telah dikuduskan. Nah, tapi setelah ruang kudus ada lagi yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar yang boleh masuk sekali setahun. Untuk mempersembahkan korban penghapus dosa pada hari pendamaian. Jadi tidak semua imam bisa masuk ke ruang Maha Kudus, hanya imam besar pada waktu itu. Tetapi oleh kematian Yesus, ia membawa kita kepada Allah dan membuka jalan yang dikatakan tadi di dalam Ibrani dan 1 Petrus itu. Jalan yang baru bagi semua orang. Orang yang dimaksud di sana setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk datang lebih dekat kepada Allah. Jadi kematian Yesus itu membuka tabir pembatas itu tadinya. Yang tadinya kalau ada umat berdosa, dia harus datang kepada imam, dia harus membawa korban persembahan, tergantung dosanya apa. Dan tergantung level dari umat itu. Kalau dia imam persembahannya ini, kalau dia jemaat awam ini, yang perekonomiannya kelas menengah ke atas, yang perekonomiannya kelas menengah ke bawah, minimal persembahannya burung tekukur dan tepung yang tidak beragi. Itu harus disediakan dan harus melalui imam besar. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, ketika firman Tuhan berkata, dia berkata sudah selesai. Tiba-tiba tabir di bait suci terbelah 2, ceder, yang melambangkan bahwa batasan-batasan kita kepada Tuhan itu terbuka. Oleh siapa? Oleh Yesus. Dan olehnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, mulai saat itu sampai sekarang dan sampai dia datang kedua kali, saudara tidak perlu lagi harus melalui imam besar. Saudara tidak perlu lagi harus membawa korban persembahan anak domba. Karena Yesus merupakan korban tertinggi yang disebut anak domba Allah. Yang menjadi korban pendamaian kita kepada Bapa di surga. Sehingga sekarang kita memiliki akses kepada dia. Ini yang dikatakan tadi dalam Ibrani itu. Ini yang harus kita manfaatkan.
supaya kita terus berakar di dalam anugerah Allah itu. Kemudian yang kedua, bagi orang Yunani, kata benda prosagoge digunakan dalam 3 makna. Tadi untuk orang Yahudi, sekarang untuk orang Yunani, dan juga untuk kita saat ini. Yang pertama, kata prosagein artinya membawa masuk. Jadi kata prosagein ini adalah membawa masuk, artinya ada pribadi yang membawa masuk. Yang kedua, kata prosagoge artinya memiliki hak untuk jalan masuk karena dibawa masuk oleh seseorang. Kalau yang pertama itu artinya membawa masuk, ada yang membawa masuk. Yang kedua, berbicara yang dibawa masuk. Artinya begini, ada yang membawa saya masuk jalan itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, kata bendanya adalah prosagogeus. Artinya seorang penunjuk yang memberikan jalan masuk kepada seseorang untuk menghadap raja. Yang pertama tadi yang membawa masuk, yang kedua orang dibawa masuk, yang ketiga sekarang orang ini seorang penunjuk. Jadi bukan hanya orang yang bawa masuk, tapi dia juga menunjuk jalannya gitu loh. Ini loh jalannya. Dalam serambi para raja pada waktu itu, untuk konteks atau konsep orang Yunani, selalu ada pejabat yang diberi kuasa untuk membawa seseorang menghadap raja. Kira-kira konteksnya seperti itu. Jadi kalau saudara pada saat ini, kalau kita ilustrasikan ke hubungan kira-kira seperti ini. Ketika saudara mau menghadap bupati, biasanya kita menghubungi ajudannya. Ada Pak Bupati enggak? Oh ada Pak, atau unsur protokolernya. Nanti mereka akan bawa kita. Oh silakan Pak, masuk. Boleh ada Pak Bupati di dalam, tapi kalau yang protokolernya ini berkata begini, oh enggak boleh Pak, lagi banyak tamu. Jadi belum bisa. Atau, oh Bapak ini dulu yang masuk. Antri banyak, Bapak ini dulu yang masuk. Sehingga Bapak itulah yang masuk, yang lain tunggu di luar. Nah kira-kira seperti itu gambarannya. Fungsi orang ini adalah menentukan siapa yang diizinkan dan siapa yang tidak diizinkan menghadap raja. Fungsi siapa? Prosagogeus itu. Jadi dia bukan hanya membawa jalan, tapi dia menunjukkan. Dia tidak hanya membuka jalan, tapi dia menunjukkan, membawa orang tersebut masuk. Orang ini memegang kunci atau kuasa jalan masuk kepada raja. Sama seperti saya katakan tadi. Dalam hal berelasi, artinya dalam hal membangun hubungan kepada Tuhan, nah Yesus membuka jalan dan membawa kita masuk. Melalui Yesus kita memiliki hak untuk masuk. Dan Yesus penunjuk jalannya. Dan memberi jalan atau memberi akses itu supaya kita bisa masuk dan terhubung dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Jadi Yesus itu pemegang kuncinya. Untuk kita boleh membangun hubungan kepada Bapa di surga secara langsung. Melalui apa? Dikatakan melalui kematiannya. Karena dikatakan kematiannya itu adalah penebusan kita dari dosa sekali untuk selama-lamanya. Saya udah jelasin itu ya. Dikatakan sekali untuk selama-lamanya. Artinya begini, cukup sekali aja Yesus mati untuk semua dosa kesalahan pelanggaran kita. Kalau toh anak-anak Allah di tempat ini, kalau toh orang benar di tempat ini, kalau toh orang kudus di tempat ini, kalau toh ciptaan baru di tempat ini, kepleset, jatuh dan berbuat dosa lagi, Kitab Yohanes berkata, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Datang kepada dia
mengaku semua dosa kesalahan pelanggaran itu, minta ampun, maka kita diampuni. Kenapa? Karena korban penghapus dosa dan pendamaian itu sudah ada. Siapa yang menyediakan? Yesus. Artinya tidak ada halangan lagi bagi kita untuk datang bersekutu kepada Bapa di surga. Amin. Saudara tahu yang saya maksud begini. Kalau jalan sudah terbuka lebar, tapi saudara tidak memanfaatkan jalan itu, akses itu, keterlaluan saudara. Ngerti gak saudara? Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berkata, oh saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Kenapa? Jalannya tertutup. Nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus berkata dia sudah buka jalan, dia sudah buka akses itu. Bahkan dia menunjukkan jalan itu, bahkan menuntun saudara untuk datang menghadap Tuhan. Masalahnya hanya ada di kita. Kalau saudara sebagai anak-anak Allah tidak memanfaatkan fasilitas itu, saudara kebangetan. Nah, berikut kita lihat. Kalimat Yesus membawa kita kepada Allah mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, melalui apa yang Yesus telah perbuat, kita diberikan jalan masuk kepada Allah. Artinya begini, melalui pengorbanan Yesus, melalui kematiannya di kayu salib, melalui pencurahan darahnya, melalui penebusannya, kita diberikan jalan masuk kepada Allah. Dalam Efesus pasal 2, 17 sampai yang ke-18 dikatakan begini, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Zaman dulu kan ini perdebatan Bapak Ibu. Siapa yang dikatakan di sana kamu yang jauh? Mereka orang-orang yang di luar suku Yahudi atau bangsa Yahudi. Yang dikatakan di sana adalah yang dekat itu umat pilihan Allah, disebut orang-orang kudus. Terjadi perdebatan, terjadi pertentangan, terjadi persoalan. Secara khusus di hati orang-orang Yahudi yang selalu mengklaim diri bahwa mereka adalah umat pilihan. Hanya mereka lah yang punya akses kepada Bapa di surga. Tapi Roh Kudus melalui Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Karena di sana ada jemaat-jemaat Yahudi diaspora yang merantau dari Yerusalem ke Efesus. Tapi ada juga jemaat-jemaat di sana yang berlatar belakang Yunani. Sehingga Paulus berkata, jangan ada pertentangan di antara kita. Karena baik bagi kamu yang jauh, artinya orang-orang di luar Yahudi, dan juga untuk kamu yang dekat, artinya orang-orang Yahudi karena mereka memiliki status umat pilihan, dikatakan kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah membuka jalan itu, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kalau dikatakan kamu yang jauh, suku Dayak masuk nggak? Masuk? Tionghoa masuk? NTT campur Dayak masuk? Masuk. Ya. Batak apalagi saudara. Pasti masuk di dalamnya. Artinya sekali lagi tidak ada alasan untuk berkata, oh kami ini bukan umat pilihan Allah. Di dalam Yesus kita menjadi umat pilihan. Dan kita memiliki akses untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Yang kedua, makna yang dikatakan Yesus membawa kita kepada Bapa. Yang kedua, melalui apa yang Yesus telah perbuat di kayu salib, kita memiliki jalan masuk pada kasih karunia Allah. Di dalam Roma pasal 5 ayat 2 berkata demikian, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Kasih karunia ini maksud apa itu? Kebaikan-kebaikan Allah itu. Kasih Allah itu, perbuatan-perbuatannya yang baik itu. Tapi dikatakan oleh iman, kita masuk ke sana. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada pada Bapa itu tidak semata-mata lagi hanya orang Yahudi yang layak menerimanya. Kebaikan-kebaikan yang ada pada Bapa itu yang dilakukan itu, suku Dayak juga layak menerimanya. Suku Tionghoa juga layak. Yang campuran-campuran juga layak. Toraja juga, suku Pak Keru layak juga menerimanya. Dengan apa? Dengan iman. Iman kepada siapa? Kepada karya Kristus disalib. Mempercayai bahwa Yesus mati di sana, membuka jalan itu bagi semua yang percaya kepadanya, tidak peduli itu dari suku manapun. Selama kita percaya kepada Dia, kita layak mengalami kasih karunia Allah. Kita layak masuk di dalam kasih karunia Allah. Yang ketiga, melalui apa yang Yesus telah perbuat, kita memiliki keberanian dan jalan masuk untuk mendekat kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Di dalam Efesus pasal 3:12 dikatakan begini, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kenapa? Ya karena Alkitab mencatat kematian Yesus itu bukan hanya suku tertentu saja, tapi untuk kita juga. Nah, kalau saudara percaya itu, itulah yang membuat saudara berani datang menghampiri Tuhan di dalam tahta kasih karunia-Nya. Karena kita datang ke sana bukan karena kelayakan kita, tapi karena Kristus yang melayakkan kita. Amin. Saudara datang ke sana bukan karena perbuatan baik saudara, tapi karena Allah mengasihi saudara dan telah memateraikan saudara dengan tanda kepemilikan. Kalau saudara tidak memiliki tanda kepemilikan Roh Kudus itu, ya saudara boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan bilang begini, milik siapa Tuhan? Apa hubungannya dengan saya? Tapi ketika Tuhan melihat tanda materai kepemilikannya dalam diri kita itu Roh Kudus. Kalau ada pun malaikat berkata begini, siapa kamu? Jorin bisa berkata, lihat nih, ada Roh Kudus, tanda kepemilikan Allah atas hidupku. Saya ini anak Allah, saya ini orang kudus, saya ini orang benar, saya ini manusia baru. Sehingga saya layak masuk ke sana. Bukan karena suku saya, bukan karena papa saya, bukan karena perbuatan baik saya, tapi karena Yesus yang memberikan tiket ini. Ngerti saudara? Ngerti? Kenapa ini perlu kita ketahui? Karena dengar baik, di waktu-waktu tertentu, ketika saudara melakukan kesalahan, melakukan dosa, saudara akan didakwa oleh iblis. Hatimu akan dituduh. Iblis langsung berdiri tegap di hadapan saudara. Wallah katanya, kau berkata kau anak Allah, mau datang bersekutu dengan Tuhan. Tadi malam kau baru melakukan dosa, kemarin kau ulangan nyontek tuh, kata iblis. Dengan cara hidup begitu kau berkata layak. Sehingga saudara mulai ketakutan, mulai ciut, mulai cun. Sehingga enggak berani datang kepada Tuhan. Dengar. Orang kudus, anak Allah, orang benar, ciptaan baru, masih ada kemungkinan dia tersandung. Tapi di dalam peristiwa seperti itu, dengar ini baik, jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk memojokkanmu. Jangan berikan kesempatan kepada iblis mengintimidasimu.
Jangan berikan ruang kepada iblis untuk menekan dan menakut-nakutimu. Kalau engkau benar-benar orang yang percaya kepada Yesus, ketika engkau salah dan diintimidasi oleh iblis, dia berdiri tegak, kau harus lebih tegap lagi. Alkitab berkata, kalau saya mengaku dosa kesalahan pelanggaran saya, minta ampun kepada Bapa, dia mengampuni saya dan saya dipulihkan. Dan ini capnya masih ada di sini. Tahu non iblis? Atau tahu lu iblis? Nah, itu yang dimaksud kita beroleh keberanian. Datang kepada Bapa di surga. Oleh karena iman percaya kita kepada apa yang telah Yesus lakukan. Untuk kita membuka akses dan jalan bagi kita datang kepada Bapa di surga. Yesus mati menghapus segala dosa kita. Yang percaya katakan amin. Yesus tidak mati untuk menebus dosa kita ya. Yang ditebus itu kita, bukan dosanya. Kita ditebus dari dosa itu maksudnya. Artinya dosa itu diberesin sama Yesus. Yesus menanggung hukuman kita. Akibat dari dosa yang kita lakukan. Yesus membuat jalan yang baru bagi kita dan membawa kita untuk menghadap hadirat Allah. Itu yang Yesus lakukan ketika dia mati di kayu salib. Makanya saya katakan tadi, kalau fasilitas itu sudah ada, kalau akses itu sudah terbuka, keterlaluan kalau saudara tidak pergunakan akses itu. Keterlaluan kita kalau sampai hari ini harinya, gini hari, kita tidak memiliki hubungan dengan Bapa di surga. Kalau orang Korea Utara berkata begini, keterlaluan kamu bah. Aksesnya sudah terbuka. Itu masalah bukan karena ada portal lagi yang melintang menghadang saudara. Masalahnya hanya di kita. Tahu portal? Palang yang menutup jalan. Kalau saudara mau ke sawit sana, di pinggir sawit itu ada pos security. Lalu di situ ada portalnya, tarik-tarik. Kalau saudara mau masuk, siapa? Oh ini, nanti dilepas talinya, buka portalnya, itu maksudnya. Ketika engkau percaya kepada Yesus, enggak ada portal dalam kehidupan untuk menghadap Bapa di surga. Portalnya sudah terangkat, bahkan bukan hanya terangkat, Alkitab berkata sudah patah. Jadi enggak ada yang bisa menghalangimu. Hanya satu yang bisa menghalangimu datang kepada Tuhan. Apa itu? Kemalasanmu. Kalau orang sudah malas, alasan banyak. Betul enggak? Oh saya terlalu sibuk Pak. Oh enggak sempat Pak. Saudara, kita bersyukur ya, kita diajari supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Bapa. Berikut kita lihat cara berelasi. Bagaimana cara kita berelasi atau membangun hubungan dengan Bapa di surga. Yang pertama kita lihat dari pihak Allah sendiri. Yang pertama dari pihak Allah. Allah mengupayakan untuk berhubungan dengan saudara. Dengan cara bagaimana? Memberikan firman-Nya, memberikan rohnya di dalam kita. Berarti yang perlu kita lakukan bersekutulah dengan firman Allah. Bersekutulah dengan rohnya yang diberikan di dalam diri kita. Berilah kesempatan kepada Roh Kudus untuk menuntun kita. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan itu. Sebagai sarana bagi kita untuk membangun hubungan komunikasi dengan Dia. Nah dari pihak kita dikatakan mendengarkan dan mentaatinya. Mendengarkan siapa? Mendengarkan tuntunan Roh Kudus dan mentaati firman. Apa yang Tuhan katakan mengenai hidup kita dalam firman Tuhan
Apakah itu yang kita dengar secara audible seperti ini? Ada orang menyampaikannya secara langsung maupun melalui YouTube, TikTok, IG, dan segala macam. Taat. Taat. Ketika Roh Kudus ingatkan saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan, taat, jangan lawan. Saudara tahu, dengar baik ya. Ini perlu saya beritahu kepada saudara. Di dalam Alkitab dikatakan demikian. Ada masanya atau ada waktunya orang mendukakan roh. Mendukakan roh. Setelah itu, apa lagi? Memadamkan roh. Setelah memadamkan roh, hasilnya dikatakan hati nuranimu tumpul. Apa yang dimaksud mendukakan roh? Ketika Roh Kudus berbicara kepada saudara, saudara tidak mau dengar, saudara tidak mau taat, dia sedih. Roh Kudus berduka. Dan kalau itu terjadi terus berulang-ulang, itu yang disebut nanti saudara memadamkan roh. Karena pada akhirnya roh itu tidak berbicara lagi kepada saudara. Sekali saudara diingatkan, 2 kali saudara diingatkan, 3 kali saudara diingatkan, tapi saudara tidak pernah menghiraukan. 3 kali itulah roh itu bersedih. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Kita tidak pernah dengar. Sehingga kesedihannya begitu mendalam. Lama-lama roh itu diam. Itu yang disebut memadamkan roh. Dan kalau roh sudah padam, itu artinya begini. Saudara mau berdosa, saudara mau lakukan kejahatan, dia udah gak ngomong di hatimu. Dan ketika itu terjadi, itu artinya saudara gak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana kehendak Allah, mana yang bukan. Roh ada di dalam, ada, tapi dia padam. Kenapa? Karena sekian kali saudara diingatkan, sekian kali saudara ditegur. Saudara gak pernah mau dengar. Lama-lama dia berkata begini, terserah lu lah, terserah Nuan. Jadilah kehendakmu sendiri. Karena setiap kali lu diingatkan, lu gak mau dengar. Persis kayak saudara. Pernah ya berkata begitu sama teman ya? Kita lihat dia salah, kita ingatkan, enggak mau dengar. Kita lihat dia salah kedua, enggak, kita ingat, enggak mau dengar. 3 kali enggak mau dengar. 4 kali enggak mau dengar dalam kasus yang sama. 5 kali enggak mau dengar, 6 kali enggak mau dengar. Akhirnya kita bilang apa? Terserah lu deh. Terserah Nuan, capek saya. Cuman kata capeknya itu enggak ada sama Roh Kudus, sama kita. Capek, ngapain ingatin kamu terus? Toh kamu enggak mau dengar. Pernah begitu? Pernah begitu sama kawan? Dan pada akhirnya ketika kita berkata begitu sama teman, sekalipun dia ada di samping kita, ketika kita lihat dia salah, kita diam. Kenapa? Karena selama ini kita ingatkan, enggak mau dengar. Itu namanya roh padam. Dan ketika dia padam, itulah yang membuat hati nurani orang, Alkitab berkata, tumpul. Tumpul itu artinya begini, enggak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Enggak bisa lagi membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak hantu. Sehingga ukurannya nanti selalu kepada hati. Pernah saudara baca di medsos, orang-orang berkata demikian, lu gak usah pusing, ikuti aja kata hatimu. Pernah? Pernah? Apakah itu benar? Bagi orang percaya itu gak benar. Gak benar. Karena yang Tuhan katakan kita harus mengikuti tuntunan roh. Bukan apa kata hati kita.
kata hatimu itu sangat erat sekali hubungannya terhadap seleramu. Kalau engkau senang dengan hal itu, kata hatiku berkata begini, aku happy. Padahal Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Kenapa itu terjadi? Karena roh padam di dalam dirimu. Kenapa roh itu padam? Karena engkau tidak pernah mau mendengar. Karena engkau tidak pernah mau mentaati. Syukur saat ini kita diberi pelajaran ini. Dari pihak kita, cara membangun hubungan dengan Tuhan itu. Ketika engkau membaca firman, ketika engkau mendengar suara Roh Kudus, taati. Kemudian melalui pujian, melalui ucapan syukur, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Melalui pemberian yang berlandaskan kasih. Itu adalah sarana-sarana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk membangun hubungan kepada Dia. Amin. Amin. Banyaklah saudara memuji Tuhan. Banyaklah saudara mengucap syukur. Banyaklah saudara menyembah. Banyaklah saudara memberikan persembahan-persembahan yang dilandaskan oleh kasih kita kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kepada kita sebagai sarana untuk membangun hubungan dengan Dia. Nah, sekarang langkah-langkah yang harus kita lakukan agar dapat terus berelasi dengan Allah. Pertama, setiap hari bersekutu dengan Allah dan firman-Nya atau dengan Alkitab. Setiap hari lakukan persekutuan dengan Allah melalui doa, pujian, penyembahan. Jangan lupa baca Alkitab. Saudara nggak mungkin mengenal Tuhan kalau saudara nggak baca firman. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara konsisten baca Alkitab 5 pasal 1 hari, free hari Minggu, tidak baca hari Minggu maksudnya, karena mungkin kita sibuk pelayanan dan segala macam, jadi hari Minggu kita tidak baca firman, karena kita nanti di gereja dengan firman juga. Dalam 2 tahun saudara bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tembus 3 kali dalam 2 tahun. Artinya dalam 1 tahun itu kita bisa baca Alkitab 1,5 kali. Kalau kami di rumah semenjak menikah tahun 2002 sampai sekarang sudah hampir 24 tahun, nanti bulan Mei 24 tahun. Kami komit minimal 5 pasal 1 hari. Komit. Di awal-awal kami menikah pernah kami lakukan baca Alkitab 1 kitab 1 hari. Khusus perjanjian baru. Tambahan dari perjanjian lama. Kitab paling panjang di dalam perjanjian baru itu kitab apa ya? Matius dan Kisah Para Rasul. 28 pasal. Kami bisa baca kitab Matius dalam 1 hari itu 1 kitab dari pasal 1 sampai pasal 28. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau kami rata-ratakan 5 pasal 1 hari semenjak menikah, udah 24 tahun. Udah lebih dari 30 kali kami baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Udah lebih. Saya sendiri cara pribadi ketika saya puasa 40 hari di gereja ini, saya pernah baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu 24 hari tembus. Saya ceritakan ini bukan sok-sokan bangga-banggaan, enggak. Yang saya mau katakan demikian. Saya yang mendisiplin diri setiap hari baca Alkitab minimal 5 pasal. Paling tidak konsisten begitu semenjak kami menikah. Masih banyak yang saya enggak tahu dari Alkitab. Ngerti enggak saudara? Sudah hampir 24 tahun. Konsisten baca Alkitab seperti itu sudah lebih dari 30 kali. Masih banyak yang saya tidak tahu dari Alkitab. Bagaimana saudara yang baca Alkitab cuma Senin Kemis? Tahu apa saudara dari Alkitab tentang Tuhan? Makanya saudara begitu mudah dipengaruhi teologi TikTok dan teologi YouTube. Asal ada sesuatu yang saudara dengar agak menarik di hati saudara, di telinga saudara. Oh inilah kebenarannya, seperti ini. Kenapa? Karena saudara tidak banyak bergaul dengan firman. Cobalah ya.
Coba ya, Jennifer mau kenal Tuhan lebih dekat? Baca Alkitab. Di situ ditulis. Bacai itu. Jangan saudara merasa baca Alkitab itu beban membosankan. Dengan membaca Alkitab, bersekutu kepada Tuhan melalui Alkitab, kita sedang mengenal Dia lebih dekat. Yang kedua, belajar mempraktekkan ketaatan terhadap kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita. Baik itu melalui firman yang kita baca, baik itu melalui khotbah-khotbah kita dengar, baik itu mungkin melalui pesan-pesan yang kita dengar dari media sosial, yang sesuai firman, belajar taat mempraktekannya. Ketaatan itu harus dipraktekkan, baru disebut ketaatan. Kalau saudara berkata, oh saya mau taat tapi prakteknya enggak ada, itu saudara enggak taat. Yang ketiga, setiap hari mengandalkan kasih karunia Allah. Artinya apa? Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkanlah kekuatan Tuhan. Amin. Bergantunglah kepada Tuhan. Saudara agak lemah, agak ini minta, Tuhan aku minta kasih karunia. Kekuatan daripada Tuhan. Yang terakhir, tertanam dalam disciples community atau komunitas murid. Supaya relasi kita menjadi sempurna. Kenapa? Karena kita berelasi tidak hanya kepada Allah dan Alkitab, tetapi juga kepada sesama, kata firman Tuhan. Jadi kita perlu tertanam di dalam komunitas. Kita perlu ada dalam komunitas orang percaya. Supaya kita saling melengkapi, supaya kita saling mengingatkan, supaya kita saling menasehati, supaya kita saling menegur, supaya kita saling tolong menolong. Itu kita dapatkan di mana? Di komunitas. Saya mau ingatkan terus saudara, hidup dalam komunitas itu bukan program gereja. Tapi itu rancangan Bapa di sorga menyediakan wadah itu bagi kita. Supaya kita bisa bertumbuh di sana. Amin. Nah, ketika saudara memiliki hubungan dengan Bapa dan firman-Nya, saudara semakin berakar dalam Tuhan. Bertumbuh dewasa dan berbuah lebat. Dengar baik. Kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Saudara akan terima dan saudara akan mengalaminya. Dan saudara akan menjadi orang yang sangat diberkati, yang percaya katakan amin.